Pria tampan saingan gue ini bernama Sakarin, atau sering dipanggil Sak. Hari itu terlihat Sak yang sedang mengendari motor bonceng 3 sama ibu dan juga neneknya. Diketahui jika Sak mengendarai motor secara ugal-ugalan dikarenakan sang nenek jatuh pingsan dan harus segera dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Satu bulan pun berlalu. Pagi itu, Sak yang sedang tidur nyenyak dibangunkan oleh alarm HP yang tepat di sampingnya. Walaupun masih dalam keadaan ngantuk, Sak pun bergegas ke kamar mandi dan langsung bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, seperti biasa, Sak di tengah perjalanan yang ramai lalu lalang kendaraan, Sak dengan skill yang ia punya bisa melewati kendala itu dan aku masih tetap mencintaimu. Kemudian kita juga diberitahu jika sang ibu bernama Sur, mantan seorang penyanyi di klub malam yang ada di Sufan. Tapi dikarenakan sekarang sudah mulai menua, sang ibu pun banting setir menjadi tukang laundry. Kemudian ketika Sak hendak pergi, datanglah seorang pria beserta anaknya, yang tak lain adalah paman Preca, mantan seorang perwira polisi serta teman akrab almarhum ayahnya Sak. Di sela percakapan mereka, kita juga diberitahu jika Sak bekerja di salah satu bank dan sebentar lagi akan dipromosikan menjadi asisten. Di saat mereka lagi pada ngobrol, Sak pun perlahan pergi meninggalkan mereka menggunakan perahu. Singkat cerita, tibalah Sak di depan sebuah bangunan. Alih-alih pergi ke kantor, Sak malah pergi ke toilet dan mengganti seragam bank yang menjadi seragam ojek. Jadi sebenarnya Sak ini adalah seorang kang ojek. Ia mengaku kepada ibu dan neneknya jika ia adalah seorang banker. Nanti di penghujung film kita diberitahukan alasan kenapa Sak ngelakuin itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah dari perjalanan Sak yang seorang Batman. Siang itu di pangkalan ojek, Sak bersama temannya main tebak-tebakan jenis motor yang mereka pakai. Sak dengan segenap pengalamannya menjadi seorang ojek, dengan mudah menebak jenis dan nama motor tersebut. Hal itu pun membuat para rekannya bertepuk tangan serta memuji kehebatan Sak. Di sisi lain terlihat dari kejauhan, seorang gadis calon penumpang yang imut dan sangat cantik. Yang ternyata nama gadis tersebut adalah Jai, seorang gadis yang Sak cintai sejak kecil. Melihat Jai yang sekarang bertambah cantik, Sak pun merasa sedikit minder karena sekarang dia hanyalah seorang kang ojek. Ia pun tidak ingin jika nanti Jai mengetahui jika itu adalah Sak. Di tengah perjalanan, dikarenakan Jai yang merasa penasaran, akhirnya Jai pun mengenali bahwa kang ojek tersebut adalah Sak. Hal itu pun langsung membuat Sak kaget dan sedikit canggung. Setibanya di tempat tujuan, kita diberitahu bahwa Jai bekerja di salah satu bank yang ada di Bangkok. Ketika hendak membayar ongkos, Jai pun bermaksud menawar harga tarif tersebut. Sak yang mendengar itu pun mengatakan jika Jai boleh membayarnya 20 baht, asalkan Jai mau memberikan ia rayuan. Jai dengan wajah yang imut itu pun berhasil merayu Sak. Tak lama setelah itu, datanglah seorang pria gemoy dengan gaya rambut bernuansa India.
Pria kontemporer ini tak lain dan tak bukan adalah pacarnya Jai sekaligus seorang asisten di bank tersebut. Walaupun demikian, ia tetap ngomel-ngomel dikarenakan Jai yang datang terlambat. Sebelum berpisah, Jai pun memberikan sebuah kartu namanya ke Sak. Jai mengatakan jika suatu hari nanti Sak membutuhkan bantuan, ia bisa nge-DM Jai. Sak pun menerimanya sambil tersenyum. Sore itu di perjalanan dalam kereta, Sak yang hendak pulang dikagetkan dengan melihat sang paman yang juga berada di sana. Melihat hal itu pun Sak langsung bergegas pergi menjauh. Namun ketika ingin pergi, tasnya Sak malah nyangkut. Paman Preca yang melihat bahwa itu adalah Sak langsung menghampirinya. Namun di tengah-tengah perjalanan, bajunya paman ikut-ikutan nyangkut juga. Ketika dalam pelarian, Sak pun masuk ke dalam toilet. Tak berselang lama, sang paman pun langsung ikut juga masuk ke dalam toilet. Tibanya di dalam, sang paman nyari ke sana kemari, tapi Sak malah gak ada. Namun ketika Sak paman ingin melihat ke atas gerbong, tiba-tiba bocil yang berak tadi malah kentut. Sehingga paman pun kaget dan keluar. Saking melihat jika kondisi sudah aman, ia juga ikut keluar. Ketika Sak hendak pergi, kunci motornya jatuh. Bertepatan dengan itu pun sang paman datang dan menanyakan, "Kau bilang bekerja di bank di Bangkok. Jadi bagaimana kau memiliki kunci motor ini?" Sak pun beralasan jika itu adalah milik temannya. Dan untungnya sang paman pun percaya. Kemudian sang paman pun mengatakan jika dalam waktu dekat ia akan membuat toko boneka. Dan ibunya Sak akan ikut turut membantunya. Mendengar hal itu pun Sak langsung cemas. Keesokan harinya di pangkalan ojek, Sak dengan rekannya terpesona melihat Jai yang sedang berjalan ke arah mereka. Pesona itu pun seketika lenyap ketika dari arah belakang datang seorang pria berkaos merah bergambarkan Tom and Jerry. Sialnya pada saat itu adalah giliran Sak, maka dengan terpaksa Sak pun harus mengantarkan pria tersebut. Di tengah perjalanan dari arah depan terlihat sebuah kemacetan yang cukup panjang. Namun itu semua bukanlah suatu masalah bagi Sak. Masalah pun tidak berhenti di situ. Tepatnya di bawah lampu merah, Sak melihat sang ibu yang lagi naik motor, serta membawa boneka yang sedang menuju ke arahnya. Sak yang melihat itu pun sontak menutup mukanya dan mencoba untuk menghindar. Terlihat pada saat itu sang ibu lagi nelpon paman Preca. Ia menanyakan keberadaan lokasinya. Namun dikarenakan sang paman tidak menjawab, akhirnya sang ibu pun menanyakan lokasi tersebut ke Sak. Awalnya Sak hanya diam. Namun dikarenakan sang ibu yang terus memaksanya, akhirnya Sak dengan berat hati menjawabnya. Ya, benar saja setelah Sak menjawab, sang ibu pun merasa sedikit curiga. Ia mengatakan bahwa suara Sak tidaklah asing baginya. Hal itu pun sontak membuat Sak cemas. Gak berselang lama setelah itu, Sak yang udah cemas langsung tancap gas meninggalkan sang ibu. Keesokan harinya, seperti biasa di pangkalan ojek, terlihat seorang pria yang lagi butuh bantuan. Ia mengatakan apakah ada orang yang bisa ngebut dan antarkan cek tersebut ke bank. Begong yang mengetahui bahwa dalam waktu kurang dari 10 menit lagi bank akan tutup. Lalu ia menyuruh Sak untuk segera pergi ke bank tersebut.
Di sepanjang perjalanan, saking lagi dikejar waktu, nggak sengaja ngelindes genangan air. Hal itu pun sontak membuat seorang pria tatoan itu marah dan langsung ngejar Sak. Gak berselang lama setelah itu, Sak tiba di depan bank. Saat Sak ingin masuk ke dalam, ia dihalangi oleh security sambil mengatakan bahwa bank itu sudah tutup. Sak yang mendengar itu pun mengatakan bahwa ia masih punya waktu 3 menit lagi. Namun tetap saja ia tidak dibolehkan masuk. Ketika Sak ingin pergi, ia melihat pria yang tatuan tadi datang nyamperin dan langsung memukulnya. Security yang melihat itu pun mencoba untuk melerai, namun ia malah ditonjok. Security itu pun hanya bisa istighfar. Tak berhenti di situ, Sak pun masih dikejar-kejar oleh pria tatuan tadi. Hingga tepat setelah itu, Sak dihadapkan dengan pagar yang dikunci. Hal itu pun membuat Sak nggak bisa lewat. Pria tatuan yang melihat itu pun langsung nonjok tepat di bagian muka Sak. Melihat kesempatan itu, Sak yang lagi kesakitan langsung lari. Namun langkah Sak harus terhenti lagi karena tepat di hadapannya ada pembatas jalan yang begitu tinggi. Sak yang pasrah pun hanya bisa ngambil sikap kuda-kuda dan mengepalkan kedua tangannya. Pas udah deket, pria tatuan itu malah kabur. Karena pada saat yang bersamaan seorang polisi yang juga turut mengejar mereka. Sak yang panik pun gak bisa lari dan akhirnya ketangkap. Kemudian adegan pun berpindah ke kantor polisi. Jika Sak tidak ingin ditahan, Sak diminta untuk membayar tebusan sebesar 10.000 baht atau sekitar 4,5 juta. Mendengar hal itu pun Sak kaget dan hanya bisa istighfar. Ketika hendak membayar tebusan itu, dompetnya Sak tinggal di rumah. Polisi yang mendengar itu pun juga ikut istighfar. Kemudian saking lagi bingung bagaimana cara membayar tebusan itu, akhirnya Sak nelpon Jai untuk minta bantuan kepadanya. Gak berselang lama setelah itu, datanglah Jai dengan memberikan sebuah kwitansi pembayaran kepada Sak. Sak yang merasa sedikit canggung mengucapkan terima kasih dan mengatakan ia akan mengembalikan uangnya dalam waktu dekat. Jai yang mendengar itu pun cuma bilang, "Ya udah, nggak apa-apa, santai aja," sambil senyum tipis-tipis. Lalu sebagai tanda rasa terima kasih, Sak pun bermaksud untuk ngajak Jai makan bareng lusa sore. Jai pun bilang mau. Setibanya di rumah, pas lagi di kamar, Sak nge-WA Jai. Ia bilang kalau keluarganya lagi butuh uang, maka tanpa mengurangi rasa hormat, bolehkah saya meminjam uang dengan cara membayarnya dicicil tiap minggu. Jai yang membaca pesan Sak itu pun cuman bisa senyum tipis-tipis sambil mengatakan, "Boleh." Tetapi sebagai bunganya Sak harus antar jemput gratis 2 kali seminggu. Melihat hal itu pun Sak juga ikut senyum tipis-tipis. Seraya mengatakan, "Jika kau putus, datanglah padaku." Sambil tersenyum, Jai pun membalas dengan bertanya, "Kenapa wanita bisa bertahan sampai akhir?" Dengan spontan Sak menjawab bahwa keyakinan wanita itu tidaklah kuat, tapi ketika di atas ranjang sangatlah kuat. Sak juga bilang, "Kebetulan aku orangnya lucu, tapi ketika di ranjang aku mendapatkan nilai A." Ketika pas lagi birahinya, ibunya Sak masuk sambil mengatakan jika hari Minggu besok libur, sang ibu berniat untuk masak dan ngajak temannya Sak buat ikut makan bersama. Mendengar itu pun sontak membuat Sak panik. Esok hari setelah itu terlihat Sak dan Jai lagi makan bareng di restoran Padang.
Jay pun curhat dengan mengatakan, kenapa yang harus jadi pengawasnya adalah pacarnya sendiri. Jay hanya gak enak pas lagi kena marah, ia jadi gak bisa ngebalas. Mendengar hal itu pun Sak yang sedikit cemburu lantas bertanya kepada Jay, apakah mereka berdua sudah lama bersama? Jay pun menjelaskan bahwa mereka bersama sejak masih kuliah. Jay mengatakan bahwa dulu ia adalah pembantu sorak atau semacam cheerleaders, sedangkan pacarnya adalah senior sekaligus penari. Melihat Sak yang gak percaya, Jay pun ngasih foto pacarnya waktu dulu. Dan gak lama setelah itu Sak dapat telepon dari temannya. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi karena ada pengiriman ke pameran kuil. Jay yang mendengar itu pun pengen ikut. Pas ketika mau bayar, Sak dengan penuh kesadarannya bilang bahwa ia yang akan bayar. Jay pun merasa tersentuh. Namun momen hangat itu pun sirna seketika. Pas dibuka, dompetnya Sak cuma ada uang selembar. Mengetahui hal itu, Jay dengan inisiatifnya mengatakan jika ia akan membayar setengahnya, sedangkan Sak yang membayar sisanya. Dengan wajah yang sedikit canggung, Sak pun setuju. Singkat cerita, Jay dan Sak pun OTW. Terlihat sepanjang perjalanan Jay merasa sangat bahagia. Walaupun cuma naik motor dan di jok belakang lagi bawa sayuran, tapi Jay begitu menikmati. Sehabis ngantar paket tadi, Jay dan Sak nyempetin buat jalan-jalan sebentar. Di tengah perjalanan, Jay mengatakan bahwa pekerjaan Sak begitu luar biasa. Karena ia bebas pergi kemanapun. Nggak seperti dia, yang harus seharian tetap di bank. Jay juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat ingin sekali buat resign. Bahkan ia memikirkannya beberapa kali dalam sehari. Namun sayangnya ia nggak punya keberanian buat keluar dari zona nyamannya. Dan ketika dia udah punya banyak keberanian, ia akan resign. Kemudian Jay yang melihat toko mainan lantas ingin ngajak Sak untuk ikut main tembak-tembakan. Awalnya Sak menolak karena ia takut nanti ia ketahuan oleh sang paman. Namun dikarenakan Jay terus merayu dan kebelet pengen main, Sak pun luluh. Kemudian mereka berdua pun meluncur. Pas Jay pengen bayar, paman Preca bertanya kepada Sak, "Hei pria tampan, apakah kau gila? Malam-malam ke pameran kuil menggunakan helm. Apakah kepalamu sama sepertiku?" Sambil ketawa tipis-tipis dan pergi ninggalin tuh bocah berdua. Pas Sak lagi ngekir-ngekir mau nembak, ia mendengar paman Preca lagi nelpon ibunya. Sak yang melihat itu pun dengan sengaja nembak tepat di wajahnya. Awalnya paman Preca cuma negur tuh bocah. Namun dikarenakan tembakan Sak meleset sebanyak 3 kali ke mukanya, akhirnya paman Preca pun marah. Melihat paman Preca yang marah, Sak dan Jay pun lari. Pas lagi sembunyi, Jay pun bertanya kenapa ia nembak tuh paman. Sak pun mengatakan kalau ia hanya meleset. Mendengar hal itu, Jay pun cuma bisa istighfar. Selama lagi sembunyi, terlihat tuh bocah berdua saling pandang-pandangan sambil senyum tipis-tipis. Walaupun dengan rasa sedikit canggung, terlihat mereka berdua sangat menikmati momen itu. Dan dari sinilah benih-benih cinta pun tumbuh. Setibanya di rumah, Sak yang lagi nyantai di teras, terlihat lagi senyum-senyum sendirian.
Gak lama setelah itu, Jay pun ngechat. ดียังไม่นอนใช่ไหม Jay bilang jika besok malam ia ingin ngajak Sak ke suatu tempat. Sak yang melihat itu pun merasa sangat bahagia. Besok malam pun tiba. Terlihat wajah Jay yang sedikit kesal. Jay mengatakan bahwa pacar gemunya itu selingkuh. Ternyata masuk Jay ngajak Sak ketemu adalah buat nemenin Jay ngerebek losmen pacarnya itu. Dan benar saja, pas kita diperlihatkan di dalam kamar, terlihat si pria berambut nuansa India ini lagi berduaan sama cewek lain. Yang ternyata cewek tersebut adalah teman sekantornya sendiri. Pas adegan bercocok tanam dimulai, Jay pun datang. Jay yang melihat itu pun tampak sangat marah. Melihat Jay yang lagi marah-marah, tuh cowok berusaha buat ngebela. Ia bilang bahwa mereka berdua nggak ngapa-ngapain. Mereka kesini cuma untuk mampir doang. Mendengar hal itu, Jay pun tambah marah. Kemudian Jay pun ngebawa tuh cewek keluar kamar tanpa pakaian. Sak dan temannya yang melihat itu pun cuma bisa pasrah sambil melongo. Mereka mengatakan bahwa pemandangan seperti ini sangatlah langka. Maka dari itu mereka harus melihatnya dengan seksama. Di dalam kamar, Jay yang udah muak dengan kelakuan tuh cowok ngeluarin sesuatu dari dalam tasnya. Dan inilah yang terjadi. Sang cowok pun tumbang. Setelah masalah udah selesai, sebelum pulang Jay mengucapkan rasa terima kasih kepada Sak karena ia telah nemenin Jay malam ini. Mendengar hal itu, Sak cuman bisa senyum tipis-tipis. Keesokan harinya setelah itu terlihat Sak bersama ibunya lagi di suatu tempat pernikahan. Di sela aktivitasnya, sang ibu mengatakan jika kemarin sore teman ayahnya Sak yang dulu bekerja di bank datang menemuinya. Ia memberi kabar jika ia akan pindah ke bank tempat Sak bekerja dan bakalan ngadain pesta. Serta sang ibu pun turut diundang buat nyanyi di pesta tersebut. Mendengar hal itu pun Sak cuman bisa terdiam. Beberapa hari setelah itu, pesta pun berlangsung. Banyak para tamu undangan yang hadir. Terlihat juga Sak beserta dua rekan lainnya. Sang teman mengatakan dengan begitu banyaknya orang yang hadir di pesta ini, pasti mereka bertiga akan ketahuan. Tepat setelah itu, datanglah seorang pegawai yang hendak ngambil minuman. Agar tidak mencurigakan, Begong menyapa pegawai tersebut. Di sela percakapan mereka, Sak melihat mantan pacarnya Jay. Begitupun dengan pria tersebut. Ketika melihat Sak, ia langsung nyamperin. Melihat hal itu pun, Sak buru-buru menghindar. Namun ketika di ujung jalan, ia malah ngelihat Jay yang lagi ngobrol sama teman-temannya. Melihat Jay yang belum sadar, Sak pun pergi dan sembunyi di bawah meja. Sak yang mendengar percakapan Jay dengan mantan pacarnya itu, tiba-tiba kaget. Setelah mendengar pria itu mengatakan bahwa tadi yang ngelihat Sak datang ke sini pakai seragam. Akibat kaget, Sak yang lagi sembunyi di bawah meja pun ketahuan. Untungnya dengan cepat Sak masih bisa kabur. Singkat cerita, terlihat Sak yang lagi ngobrol berdua dengan seorang bapak-bapak.
yang tak lain adalah sahabat ayahnya sekaligus manajer baru di bank tersebut. Di perjalanan, Pak Manajer mengatakan bahwa ia punya keponakan yang juga bekerja di tempat yang sama dengan Sak, yang bernama Suca. Kemudian bapak tersebut nunjuk ke arah mantan pacarnya Jai. Sontak hal itu pun langsung membuat Sak panik. Dan pada saat yang bersamaan di situ ada juga ibunya Sak. Hal itu pun seketika membuat Sak tambah panik. Untungnya tepat setelah itu Jai datang dan langsung ngebawa Sak keluar. สวัสดีค่ะผอคุณปานีไงขอโทษก่อนนะคะ Setibanya di tempat yang cukup aman, Jai bertanya kepada Sak apa yang telah ia lakukan. Dan dari sinilah kita diberitahukan alasan kenapa selama ini Sak berpura-pura menjadi seorang banker. Sak menjelaskan jika dia sudah lulus hampir setahun. Sudah lebih dari 20 tempat ia ngelamar pekerjaan. Namun ia belum juga diterima. Lalu ia memilih menjadi tukang ojek. Sak juga menjelaskan bahwa ia adalah pria satu-satunya di keluarganya. Tetapi ia belum bisa membuat keluarganya bangga. Lalu Jai bertanya, kenapa Sak berpura-pura menjadi pegawai bank seperti ini? Jai bilang bahwa menjadi seorang pegawai bank bukanlah hal yang keren. Dan tidak ada yang memikirkannya di zaman sekarang. Namun terlepas dari itu, Sak bilang, mau apapun zamannya, ia tidak peduli. Yang terpenting ayahnya dulu adalah seorang manajer bank. Ketika ibu melihat ayahku, tidak perlu dikatakan, aku tahu rasanya. Ketika ayahku sudah tiada, aku hanya ingin ibuku selalu ada untukku. Seperti dia mencintai ayahku. Sak juga mengatakan jika Jai tidak akan pernah mengerti. Jai pun bilang bahwa iya, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti mengapa aku harus khawatir kalau kau harus menjadi pembohong. Kemudian Jai pun pergi. Soca yang melihat itu dari atas pun berkata, jika ia sudah tahu semua rahasia Sak dan ia akan menghancurkan hidupnya Sak. Namun ketika hendak turun ke bawah, dia malah gak sengaja kesenggol oleh Begong. Karena luka yang cukup parah, Suca pun tumbang. Di sisi lain terlihat Sak yang lagi nunggu kedatangan Jai. Melihat wajah Jai yang masih cemberut akibat kejadian semalam, Sak dengan sadar minta maaf. Kemudian Jai pun bilang, jika kau tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, mengapa kau tidak merubah kebohonganmu menjadi kenyataan? ถ้านายไม่กล้าพูดความจริงเนี่ยลองอีกครั้งนะ Sambil memperlihatkan sebuah formulir rekrutmen North China Bank yang ada di HP-nya. Namun Sak dengan pesimis mengatakan jika ia sudah ngelamar 21 kali. Melihat Sak yang pesimis itu, Jai pun berkata kalau kebohongan itu sama seperti kata Oke. Ia dapat menutupi luka tapi tidak bisa ngobatin luka. Jai juga mengatakan bahwa ia akan membantu Sak agar bisa lulus. Mendengar hal itu, Sak pun setuju. อันนี้ไว้พูดกับลูกค้า Bersamaan dengan itu, terlihat Suca yang lagi kemoterapi. Agar proses penyembuhannya bisa berlangsung dengan cepat. Beberapa hari setelah itu, terlihat Jai dan Sak sedang melihat hasil akhir dari tes rekrutmen kemarin. Namun sayang, setelah hasil keluar, Sak dinyatakan belum diterima. Melihat hal itu pun, Sak cuma bisa pasrah. Walaupun sebenarnya ada sedikit rasa yang ganjel di hatinya. Dengan rasa kecewa, Sak pun memilih pergi.
Sore hari setelah itu terlihat Sak yang menggunakan seragam ojeknya duduk sendirian di toilet. Ia masih merasa sedih karena ia belum juga diterima di bank yang tadi. Padahal ia sudah mendaftar sebanyak 22 kali. Nggak lama setelah itu, Jai nelpon. Ia mengatakan bahwa Socha lagi OTW ke rumahnya. Mendengar hal itu pun, Sak langsung tancap gas menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, dikarenakan Sak kurang fokus, Sak pun kecelakaan. Untungnya Sak nggak kenapa-napa walaupun mukanya pada lecet. Singkat cerita, tibalah Socha di rumah Sak. Tanpa berlama-lama, Socha pun mengatakan, namun dikarenakan sang ibu nggak ngerti apa yang lagi diucapin oleh Socha, ia pun meminta agar Socha menulisnya aja. Bertepatan dengan itu, Sak pun tiba. Namun sayang, Socha sudah mengatakan semuanya. Melihat wajah Sak lebam dan penampilan yang acak-acakan, Socha pun ketawa. Namun dari belakang tiba-tiba si nenek jatuh pingsan. Tanpa berlama-lama, Sak bersama ibunya langsung membawa nenek ke RS pakai motor bonceng 3. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah sakit. Nenek yang pingsan itu pun langsung dibawa ke ruang UGD. Di ruang tunggu, Sak nangis dan minta maaf ke ibunya. Sak bilang jika dia tidak ingin membuat ibunya malu, karena putranya hanyalah seorang tukang ojek. Ibunya bilang bahwa ia tidak merasa malu, tapi ia justru marah kepada Sak, karena selama ini Sak membohonginya. Dia berkata mengapa Sak sebelumnya tidak memberitahunya. Sang ibu pun mengatakan jika setiap orang memiliki hal-hal untuk berbohong. Maka dari itu sang ibu bilang bahwa ia juga sudah berbohong. Sebenarnya sang ibu juga sudah tahu jika Sak sebenarnya nggak kerja di bank melainkan jadi tukang ojek. Waktu itu tanpa sepengetahuan Sak, sang ibu diam-diam mengikutinya. Kemudian ibu bilang kau mungkin merasa malu saat menjadi tukang ojek. Namun asal kau tahu, ibu nggak pernah merasa malu jika putranya adalah seorang tukang ojek. Malahan ibu merasa bangga. Kau bersedia ngelakuin apapun yang bisa kau lakukan untuk menghasilkan uang demi menghidupi keluarga. Sang ibu pun juga bilang kau adalah pria yang membuat keluarga kita bangga. Dan jika seandainya sang ayah masih di sini, dia pasti akan mengatakan hal yang sama. Mendengar hal itu pun, Sak cuman bisa nangis. Singkat cerita, waktu pembayaran pun tiba. Sak melihat biaya rawat inap yang sangat mahal. Ia bingung bagaimana caranya untuk melunasi biaya tersebut. Ia nggak mau jika nanti ibunya tahu. Di sela kebingungannya, Jai pun nelpon. Jai bilang bahwa ia ingin membantu Sak untuk membayar tagihan itu. Karena sebelumnya Sak udah banyak ngerepotin Jai, Sak pun menolak. Nggak lama setelah itu, Jai pun muncul tepat di belakang Sak. Kemudian Sak ngomong bahwa biaya pengobatannya sangatlah mahal. Melihat kwitansi itu, Jai bilang kalau setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kemudian Jai nyuruh Sak buat ngeliat ke arah jalan. Melihat para rekan-rekannya datang, Sak cuma bisa terdiam. Dan Begong yang mewakili rekan lainnya mengatakan bahwa mereka mendengar kalau Sak lagi butuh bantuan. Kemudian Begong pun ngasih amplop yang berisi uang. Sak menerima itu pun bertanya, bagaimana cara mereka mendapatkan uang sebanyak itu?
Begong pun bilang kalau uang itu mereka dapatkan dari barisan penyelamat. Dan Begong pun bersabda, "Meski kami tidak berharga sebagai tukang ojek, tapi untuk teman kau tidak bisa mengabaikannya." Melihat teman-temannya itu, Sak cuma bisa senyum tipis-tipis. Keesokan harinya terlihat bahwa sang nenek udah bisa pulang. Ketika di perjalanan, tiba-tiba Sak dapat telepon dari HRD bank yang ia lamar tempo hari. HRD itu mengatakan jika bank tersebut baru saja kekurangan pegawai. Dan maksud dari HRD itu adalah ingin merekrut Sak dikarenakan pas lagi tes Sak mendapatkan skor tertinggi. Mendengar hal itu pun Sak sangat senang. Ia bilang ke ibunya kalau minggu depan ia akan kerja di bank. Sontak hal itu pun membuat sang ibu dan nenek turut bahagia. Satu minggu pun berlalu. Terlihat saking lagi mau berangkat bekerja nyempetin buat dadah-dadahan sama ibu, nenek, dan paman preca. Hari itu adalah hari yang sangat bahagia bagi Sak karena cita-citanya selama ini udah tercapai. Singkat cerita, tibalah Sak di tempat kerja impiannya. Kemudian Sak pun diberi tugas untuk mengurus meja depan. Namun alangkah kagetnya saat Sak mengetahui bahwa meja yang ia akan gunakan adalah meja bekas Jai. Pengawas itu mengatakan jika Jai sudah mengundurkan diri dan belum sempat ngambil perlengkapannya. Mendengar hal itu, Sak langsung ngechat dan langsung OTW ke tempat Jai. Setibanya di lokasi, tuh bocah berdua sama-sama bingung. Kemudian Sak pun bertanya apakah Jai dengan sengaja mengundurkan diri untuk mengosongkan posisi. Sak juga bilang kalau Jai ingin membantunya jangan melakukan hal yang seperti ini. Kemudian Jai pun membantah perkataan Jai. Jai bilang jika ia ingin keluar dari zona nyamannya. Lalu Sak pun ngajak Jai makan bareng. Dengan spontan Jai pun bilang mau. Sebelum OTW, Sak nanya lagi ke Jai. Ia bilang maukah Kak Jai menjadi pacarnya? Bukan yang jawab mau atau tidak, Jai malah bilang pengen makan barbeque. Sak yang awalnya udah dakdikdurder cuman bisa istighfar. Kemudian mereka pun OTW. Itu aja untuk kali ini. Mimin Sang Uci Hayanto mewakili kaum pengangguran lainnya mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video.